Pembahasan soal TPM pertama, TK Abbas ini saya SMA wajib bagian 2. Ini adalah lanjutan soal TPM 1, TPM DIY ya, yang khusus daerah DIY. Kemarin kita sudah membahas untuk nomor 1 sampai 10, sekarang kita lanjutkan nomor 11 sampai 30. Nah, sekarang kita akan langsung saja ke nomor 11. Dan ini saya tidak akan membahas secara detail ya, karena beberapa materi sudah saya buatkan videonya gitu. Jadi ini saya akan bahas cara cepatnya gitu. Tapi untuk cara cepat bahasa Indonesia itu kalau kalian tidak paham ya terkait dengan konsep, itu mau secepat apapun caranya saya rasa akan sulit gitu ya. Jadi kalian harus matangkan dulu konsep materi-materi pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, kita masuk ke nomor 11. Nomor 11 yang di sini ditanyakan yaitu dengan relevansi kutipan teks biografi di atas dengan kehidupan sehari-hari. Relevansi itu hubungan atau kaitan dengan kegiatan sehari-hari. Kita langsung baca pilihan jawabannya. Yang A, orang tidak bisa hidup hanya dengan profesi sebagai penyair. Yang B, orang mengutamakan pekerjaan yang sesuai dengan hobinya. Yang C, sastra menjadikan seseorang terkenal sampai ke mancanegara. Yang D, penyuka sastra akan mempunyai karir yang melejit di dalam bidang sastra. Yang E, penyair adalah profesi yang diidamkan banyak orang karena bisa mengangkat derajat hidup. Ini kalau berkaitan dengan relevansi atau kehidupan sehari-hari, sebenarnya kita sudah bisa menjawabnya tanpa harus membaca teks ya. Karena yang A, orang tidak bisa hidup hanya dengan profesi sebagai penyair, ini benar, tapi pernyataan ini tidak semua. Maka ini jelas bukan jawaban yang benar. Yang B, orang mengutamakan pekerjaan yang sesuai dengan hobinya, ya. Ini berkaitan dengan sastra. Ini kalau tadi kita baca pilihan jawabannya kan pasti kaitannya dengan sastra gitu ya. Yang C, sastra menjadikan seseorang terkenal sampai ke mancanegara, ini tidak relevan karena tidak semua. Yang D, penyuka sastra mempunyai karir, itu juga tidak semua. Kemudian yang E, mengangkat derajat hidup, itu juga tidak semua. Maka jawaban yang tepat yaitu yang B. Begitu ya. Kita lanjut ke nomor 12. Nomor 12 ini teks yang berbeda, yang ditanyakan yaitu apa dampak yang mungkin terjadi pada seseorang yang ingin menjadi penulis. Yang ditanyakan adalah dampak. Jawabannya lebih dari 1. Kita lihat yang pertama, penulis pemula akan bersemangat menulis karena pasti menjadi orang yang sukses. Ada kata pasti menjadi orang yang sukses. Ini jelas bukan jawaban. Ya, karena kan dampak yang mungkin terjadi pada seseorang yang menjadi penulis. Kemudian orang tidak akan ragu untuk memulai menulis karena ada fakta bahwa penulis tidak harus berpendidikan sastra. Jadi orang itu nggak ragu kalau menulis itu nggak harus berpendidikan sastra. Bener ya? Tidak harus. Siapapun dokter itu juga bisa. Yang ketiga, orang miskin yang punya keinginan menulis akan memulai menulis karena penulis tidak harus berasal dari orang kaya. Iya benar. Mau miskin, mau kaya, mau menengah, semua boleh menulis dan menulis itu murah gitu ya. Yang ketiga, orang akan menulis sejak keinginan menulis muncul karena untuk menjadi penulis itu tidak perlu menunggu selesai kuliah. Benar. SD SMP kan boleh nulis, SMA boleh nulis, kan gak harus nunggu selesai kuliah. Bahkan saat kuliah juga kita boleh nulis. Kemudian yang kelima, orang akan ragu untuk menulis karena ternyata untuk menjadi penulis membutuhkan waktu proses yang lama. Tidak hanya penulis, semua profesi itu membutuhkan proses dan waktu yang lama. Maka jawaban yang tepat yaitu 2, 3, dan 4 gitu ya. Tanpa harus kita baca teksnya loh ini. Ini saya tidak membaca teksnya, tapi kita bisa menjawab gitu ya. Kemudian kita lihat nomor 13. Nomor 13 ini teks prosedur ya. Diminta untuk benar atau salah yang harus sesuai pernyataan. Nah, kalau seperti ini kan kita harus ngecek ke teksnya dan kita harus membaca teksnya, tapi tidak perlu kita baca semua. Caranya yaitu masih sama, cari kata kunci. Ini cara cepat untuk kita skimming, membaca cepat ya. Cari kata kunci. Kalimat pertama, semakin kecil ukuran potongan sampah, semakin mudah sampah terurai menjadi kompos. Berarti ini potongan sampah. Kemudian penggunaan EM4
Yang benar adalah 10 sendok makan untuk 10 kilo sampah. Yang ketiga, tanda bahwa mikroorganisme bekerja adalah naiknya suhu dalam wadah sehingga dipegang wadah akan terasa panas, naiknya suhu. Berarti kita sudah punya kata kunci, potongan sampah, EM4, mikroorganisme. Kita cari potongan sampah. Potongan sampah yang kecil, kaitannya kecil, ada di pertama. Ya, semakin kecil ukuran, semakin mudah sampah mengurai menjadi kompos. Maka jawaban pertama itu jawaban benar. Kemudian kata kunci yang kedua ada EM4. EM4 ada di nomor 3, kalimat ketiga. Larutkan EM4 dengan air. Penggunaan EM4 kira-kira 20 sendok dan 10 kilo sampah. Sedangkan di pernyataan ini 10 sendok, harusnya dia 20 sendok. Maka pernyataan yang kedua ini salah. Kemudian yang ketiga, mikroorganisme. Kita cari mikroorganisme. Maaf. Astagfirullah. Mikroorganisme itu ada di bagian nomor 6 ini. Mikroorganisme. Selama proses pengomposan, suhu dalam wadah akan naik. Bila kita memegang wadah akan terasa panas, itu tanda bahwa mikroorganisme sedang bekerja. Sama ya, maka ini benar. Begitulah kiranya caranya menjawab cepat tanpa harus membaca keseluruhan teks. Kita lanjutkan ke nomor 14. Nomor 14 ini ditanyakan kalimat yang tidak, ya, yang tidak mendukung gagasan utama. Berarti kalimat yang tidak padu sebenarnya ini. Kalimat yang tidak padu dengan ide pokok, gitu ya. Kita lihat pilihan jawabannya, kalimat keempat pada paragraf pertama. Kita langsung lihat saja, kalimat keempat pada paragraf pertama. Paragraf pertama ini paragraf kedua, yang jawabannya keempat. 1, 2, 3, 4. Berarti ini. Biasakan anak melihat fenomena dalam masyarakat dengan sudut pandang yang berbeda. Untuk melihat dia nyambung atau tidak, maka harus kita pastikan pada kalimat sebelumnya dan juga kalimat setelahnya. Nyambung tidak? Nah, kalimat sebelumnya itu membahas pembelajaran sastra dapat membantu anak dalam mengekspresikan apapun yang anak rasakan. Kalimat selanjutnya, selain itu, pembelajaran sastra juga dapat membantu anak dalam menambah kosakata. Sedangkan di kalimat ini, biasakan anak melihat fenomena dalam masyarakat. Ini tidak nyambung. Ya sudah, berarti jawabannya yang A. Kalau bingung, kita cek yang B. Kalimat ketujuh, paragraf pertama. Ketujuh ya. Ini tadi, ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian 7. Kalimat ketujuh pada paragraf pertama. Kita lihat. Diksi, sebentar saya ganti warna biar kalian nggak bingung. Diksi membantu anak dalam memilih kata yang tepat agar masih dalam kondisi sopan dan santun. Berarti ngeceknya gimana? Kita lihat kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya yang dibahas apa? Kalimat sebelumnya itu ngebahas, ini cari warna yang berbeda. Kalimat sebelumnya membahas tentang, tidak hanya itu, dengan pembelajaran sastra kita juga dapat mengenalkan anak tentang pilihan kata atau diksi. Ini diksi, ini diksi, berarti dia benar. Terus kalimat keempat, paragraf kedua. Keempat, paragraf kedua, kita cek. 1, 2, 3, 4. Berarti ngeceknya ini sampai titik. Kemudian kita lihat kalimat sebelum dan sesudahnya. Kalimat sebelum membahas, sehingga karya-karya dari semua pengarang akan berguna, tetap dikenang, dan yang pasti dikenal oleh seluruh generasi muda saat ini. Kemudian kalimat setelahnya, cara sederhana tersebut. Nah,
ini ada kata tersebut. Berarti kalimat sebelumnya ini harus membahas terkait dengan cara. Nah, kita lihat kalimat yang kita tandai kuning. Dengan demikian, generasi yang satu dan saling menghargai pun akan dimiliki oleh Indonesia dengan cara yang sederhana. Terus cara sederhana tersebut, nah itu kohesi koheren, maka ini benar. Yang D, kalimat kelima pada paragraf kedua. Cara sederhana tersebut, tadi kan sesuai ya, berarti ini bukan. Terus kalimat pertama paragraf berapa ini? Kayaknya paragraf pertama. Tidak ya, kalau kalimat pertama kan gagasan utama atau ide pokok, maka jawaban yang tepat yaitu yang A. Gitu ya. Itu untuk kaitannya dengan kohesi dan koheren. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 15. Penggunaan kalimat tidak efektif pada teks terdapat pada, nah kalau seperti ini langsung kita cek satu-satu. Yang A, kalimat kedua, paragraf kedua. Kita langsung ke paragraf kedua. Ini 1, 2, 3, 4. Kalimat kedua berarti dari kata waktu yang baik untuk sikat gigi adalah pada saat pagi hari, saat bangun tidur, siang hari, dan malam hari sebelum tidur. Apakah ini tidak efektif? Kita cek satu persatu. Waktu yang baik untuk sikat gigi adalah pada saat pagi hari, saat bangun tidur. Nah, ini ada double saat. Harusnya cukup langsung. Baik untuk sikat gigi adalah salah satu saat pagi hari, atau kita ganti ya. Kita coba ganti gini. Kita gantinya begini. Berarti ini kan saat ada dua ya. Kita pilih salah satu. Adalah pada pagi hari, saat bangun tidur, siang hari, dan malam hari sebelum tidur. Hari-hari ini juga tidak efektif karena sudah ada di sini. Gitu. Maka jelas nomor yang A ini tidak efektif. Maka jawabannya yang A. Kita cek dulu tapi yang B. Harusnya sih sudah benar ya. Kita cek biar kalian tidak ragu. Kedua, kalimat kedua paragraf ketiga. Paragraf ketiga, kalimat kedua ini. Setiap orang memiliki struktur mulut dan gigi yang berbeda-beda, sehingga jenis sikat gigi yang dibutuhkan juga berbeda. Ini efektif ya, tidak ada pengulangan. Kalimat ketiga, paragraf pertama. Kita lihat kalimat ketiga, paragraf pertama. 1, 2, 3. Langkah sederhana yang bisa kita lakukan adalah dengan menggosok gigi kita 2 hingga 3 kali sehari. Aman ya? Oke. Kalimat keempat, paragraf ketiga. Pasta gigi juga harus dipilih yang dirasa tepat untuk gigi Anda. Benar. Kalimat kedua, paragraf keempat. Manfaat Anda memeriksakan gigi ke dokter adalah untuk membersihkan karang gigi yang tidak bisa dibersihkan dengan sikat gigi. Ini juga efektif. Maka jawaban yang tepat yaitu yang A. Langsung ke nomor 16. Nomor 16 ini ditanyakan kalimat yang mengandung makna konotatif. Nah, ini kan kalian berarti disuruh cari pilihan jawaban kalimat yang mengandung makna konotatif. Konotatif itu kan maknanya yang tidak sebenarnya. Berarti kita cari kalimat yang memiliki makna tidak sebenarnya. Ini tanpa kita baca puisinya harusnya sudah bisa menemukan jawabannya sih, harusnya. Kita lihat pilihan A. Kuhentikan hujan. Ini bukan konotasi ya, kan bisa kuhentikan hujan gitu. Tak bisa kutolak juga bukan. Menembus tanah basah. Dendam yang hamilkan hujan, atau ada yang berdenyut dalam diriku, ini enggak. Menembus tanah basah. Air itu menembus tanah basah, bisa. Berarti bukan konotasi. Maka konotasinya yang dendam yang hamilkan hujan. Jadi ini makna dari hamilkan hujan ini apa? Gitu. Itu kan berarti makna tidak sebenarnya. Lanjut, nomor 17. Yang ditanyakan sifat bengis dari tokoh Candung. Bengis itu apa? Bengis itu kejam. Nah, di sini pilihan jawabannya kita lihat ada 5, ya, 6, 7, 8, 9. Berarti kita fokusnya mulai dari nomor 5, kan? Nomor 6,
nomor 7, nomor 8, nomor 9. Berarti 1 sampai 4 nggak usah. Kita langsung ke 5. 5 apakah menggambarkan bengis? Harganya lebih mahal dari harga diri Kyura sendiri. Begitu luapan kekesalan seorang cukong barang antik yang datang ke kampung Lekung tapi ditolak mentah-mentah oleh Kuro. Bukan, nggak ada kebengisan. 6. Bujuk tua bangka itu agar mau mewariskannya pada salah seorang di antara kalian. Itu bila kalian tidak ingin melarat seumur hidup. Ini juga tidak bengis. 6 enggak. Berarti yang ada 6-nya enggak. 7. Jaga mulutmu. Kau bisa mati sendiri pulang dari sini. Nyahlah itu kalau kau masih ingin melihat matahari besok pagi. Gertak Candung, anak muda kampung Lekung, penguasa lahan parkir. Nah, ini dia diancam. Kau bisa mati berdiri sepulang. Berarti yang ada 7-nya benar. Berarti D salah. Tinggal kita lihat 8 atau 9. 8. Ia pulang menjenguk Kurai yang dikabarkan mulai sakit-sakitan. 8 bukan. Ketemu jawabannya yang E, 7 dan 9. Tuh ya. Ternyata mudah sekali ini soalnya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 18. Berdasarkan teks di atas, pilihlah jawaban yang benar lebih dari 1. Nah, ini sama halnya, karena harus membaca teks, kita tinggal lihat kata kuncinya. Yang pertama, Indo sudah sangat letih merawat Ambe. B, yang dimiliki aku dan Indo hanyalah tongkonan. Berarti ada kata kunci tongkonan. 3, Ambe tidak punya harta untuk perayaan kematiannya. Sebenarnya Ambe dulu kaya, tapi anak-anaknya serakah. 5, aku ingin segera mendapatkan uang untuk membicarai upacara kematian Ambe. Nah, kita cari kata kunci letih. Paragraf 1, kata letih ada di terakhir. Letihkah Indo merawat Ambe? Kita lihat kalimat setelahnya. Cuma tongkongan, ini tadi ada tongkonan ya. Cuma tongkonan ini yang kami punya atau yang tersisa. Berarti kan ini tidak ada pernyataan atau tidak ada jawaban letih atau tidak. Kan nggak ada jawaban nih di kalimat setelahnya. Berarti sudah pasti yang pernyataan pertama itu bukan jawabannya. Nah, pernyataan 1 ini jelas bukan. Yang kedua, yang dimiliki aku dan Indo hanyalah tongkonan. Tadi ada ya, cuma tongkonan ini yang kami punya atau yang tersisa. Berarti benar. Ambe tidak punya harta untuk perayaan kematiannya. Jadi terkait dengan upacara kematian. Upacara kematian, perayaan kematian. Ini, paragraf terakhir. Sekarang Ambe tak memiliki harta peninggalan bahkan buat perayaan kematiannya sendiri. Kasihan ya, ini benar. Yang ketiga, sebenarnya Ambe dulu kaya tetapi anak-anaknya serakah. Ini ada kata anak-anaknya. Apakah anak-anaknya serakah? Anak-anaknya terdahulu pun sudah tidak peduli. Tinggal aku dan Ando yang menanggung beban berat, entah sampai kapan kami mampu menahan. Enggak ya? Tidak diceritakan. Kemudian aku ingin segera mendapatkan uang untuk membiayai upacara kematian. Tadi upacara sudah kita tandai. Ini aku tahu ia selalu menaruh harap agar aku cepat dapat uang untuk upacara kematian Ambe. Berarti ini ada harapan untuk segera mendapatkan uang. Maka jawabannya 2, 3, dan 5. Kemudian nomor 19. Tema dari puisi di atas. Kalau tema ini harus kita baca puisinya. Cintaku jauh di pulau, gadis manis sekarang iseng sendiri. Perahu melancar, bulan memancar. Di leher ku kalungkan oleh-oleh buat si pacar. Angin membantu, laut terang, tapi terasa aku tidak akan sampai padanya. Di air yang tenang, di angin mendayu, di perasaan penghabisan selalu melaju. Ajal bertahta, sambil berkata, tujukan perahu ke pangkuanku saja. Amboy, jalan sudah bertahun ku tempuh, perahu yang bersamakan merapuh. Mengapa ajal memanggil dulu sebelum sempat berpeluk dengan cintaku? Manisku jauh di pulau, kalau ku mati dia mati iseng sendiri. Ini sudah kelihatan ya. Ini ada mengapa ajal memanggilku dulu sebelum sempat berpeluk dengan cintaku. Berarti A, kasih tak sampai, kasih yang tulus bukan, frustasi cinta bukan, cinta sangat dalam bukan, kepasrahan dalam cinta ini
Bukan. Jadi jawabannya yang A. Karena ada di teks puisinya. Kemudian nomor 20. Berdasarkan dialog di atas, dapat disimpulkan bahwa watak agra. Jadi kita harus cari agra. Apakah A. ramah pada guru, lucu, suka mempermainkan guru, baik hati, atau suka melakukan perundungan? Kita ke agra. Agra di sini, ya. Berarti kita lihat percakapan sebelum dan sesudahnya. Arga, kamu sudah membawa pantun? Sudah dong, Bu. Coba kamu bacakan untuk teman-temanmu. Ini Agra tersenyum nakal. Jalan ke hutan melihat salak, ada pula pohon-pohon tua, ayam jantan terbahak-bahak, lihat Inka giginya 2. Anak-anak tertawa terbahak-bahak, Inka cemberut melotot pada Agra. Kemudian Bu Indati bilang, Arga, kamu nggak boleh seperti itu sama temannya. Agak kesal. Kekurangan orang lain itu bukan untuk ditertawakan. Coba kamu buat pantun yang lain. Ya Bu, masih tersenyum-senyum. Berarti ini kan dia tidak merasa bersalah ya kalau masih senyum-senyum setelah ditegur. Berarti ramah pada gurunya enggak, lucu suka menghibur bukan, kan dia ngejek ya. Mempermainkan guru enggak, baik hati pada teman-temannya juga enggak, selaku suka melakukan perundungan. Ya, dia merundung si Inka kan dengan mengatai itu sudah merundung, apalagi sampai ditertawakan oleh anak-anak satu kelas. Itu tadi pembahasan nomor 11 sampai 20. Akan kita lanjutkan pembahasan nomor 21 sampai nomor 30. Ini untuk paket A. Kemudian akan kita lanjutkan ke paket-paket selanjutnya. Terima kasih.